Gimana tuh? Kak Tiaran nggak? Dek duduk, topinya terlepas dek. Langsung sini. Sini baju dulu. Duduk topinya dilepas. Acara grand opening calon anggota Paskada TV 10 ini dimulai. Mari alangkah baiknya kita berdoa supaya acara hari ini berjalan sesuai rencana. Untuk doa dipimpin oleh Bapak Sukamto SPD MPD. Untuk waktu, tempat, dan dipersilakan. Baik, mari kita bersama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa di Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita. Bapak Sukamto SPD MM. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak pimpinan, Kakak pimpinan, nah sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini kita bisa pertemuan grand opening ekstra pas pada jam dan nanti dengan dilaksanakan grand opening ini menjadi semangat baru untuk terus berkarya menjadi lebih baik. Amin. Wassalamualaikum. Nah kalian ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama mungkin kilas balik dulu ya, kedua ini kan judulnya pas pada pasukan pelajar pengibar bendera. Jadi kalau kita bicara sejarah itu kan bendera itu adalah lambang negara Indonesia ya. Jadi waktu kita ingat perang Surabaya, Bung Tomo menarik bendera kayak pasukan nyobek warna biru bendera Belanda yang ketiga juga merah putih. Itu artinya apa ya? Berarti di sana adalah penjaga simbol negara. Nah, yang penting itu adalah sebenarnya ya semua penting. Ada sisi positif lain. Jadi kalau di Islam kan begini ya sekalian.
yang namanya ashar aswad itu kan batu gitu ya. Maka apa namanya Umar bin Khattab bilang gitu, ashar aswad kamu pun batu gitu. Tapi karena Rasulullah itu memuliakan kamu, maka satu juga memuliakan kamu karena adalah kau batu surga gitu ya. Ini sama, pikiran sama ya. Bicara kan hanya kain merah putih, tapi karena itu telah lambangkan dari kita menghargai bendera itu kan dia. Ya, nilai itu yang penting sekali. Nah, di belakang itu kan ada itu pendukung-pendukungnya. Indonesia Merdeka itu kan bisa merdeka karena banyak orang-orang yang terlibat yang luar biasa berbilang. Kalau yang terkenal di karnaval itu kan mesti karnaval boleh bambu runcing, ya kan? Ya, bambu runcing. Bambu runcing itu kan ada logis semua. Bambu runcing kalau malah melawan lalu granat kan tidak logis. Buat di kapak-kapak mana logikanya juga kalah. Itu lah ya. Kalau dilempar ke kaduan dari jauh sana sudah senjata kalah dari jauh. Oh, ada yang protes enggak Pak? Karena bambu runcingnya banyak, bomnya telah terbatas ya bisa jadi. Jadi, tapi secara logika sekalian itu adalah kalau kita itu adalah berat. Tetapi kenapa bisa berhasil? Karena di situ ada nilai-nilai yang penting kita bangun di situ. Makanya setiap ekstra itu kan membangun karakter talenta yang fungsinya adalah mendukung program sekolah sangat menyeluruh. Program sekolah sangat menyeluruh sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, sesuai dengan panduan di dalam kita meraih keinginan sekolah itu. Selalu saya ulang Pak sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang sekolah ini, jadi ujung-ujungnya nanti kalian lulus itu mesti ya bekerja, wirausaha atau melanjutkan. Sudah ujung-ujungnya mesti tiga itu, tinggal memilih. Nah, tetap oleh karena itu sekalian di forum-forum ini ya harus terkait ke sana. Makanya kan salah satu kita kembali ke sejarah tadi ya. Salah satu nilai yang dibangun keberhasilan tadi, kenapa bambu runcing itu bisa mengalahkan yang bom itu salah satu adalah aspek kalau di profil pelajar Pancasila maksudnya keimanan dan ketakwaan yang yang penting ya. Pesan saya yang pertama, Israel harus jaga keimanan. Yang penting imannya harus dijaga. Iman itu kenapa bisa penting? Karena tadi ada kalau karena dasarnya iman itu sekalian itu bambu runcing itu seperti apa ya, mau ditembakkan, mau dilemparkan saja itu karena dasar iman itu ya. Pasukan itu menganggap itu seperti apa, rudal. Rudal. Tapi kalau kalian baca kan begitu. Jadi ada sahabat Nabi itu kan kenapa bisa menyeberang laut itu tidak pakai kapal karena keimanan saja. Karena dia punya keimanan. Malah kalau Nabi Musa bisa membelah laut karena keimanan. Jadi kalau orang iman itu bisa menembus batas aspek-aspek yang rasional, punya rasional Pak, sektor fisik bisa kita. Nah, apalagi kita menggabungkan itu sekalian. Baru rumusnya kan begitu. Ada kajian begini sekalian. Orang yang bekerja keras serius mengejar fisiknya. Jadi kalau saya bilang bekerja semuanya fisik terus kemudian lupa dengan yang akhirat, lupa yang aspek keimanan itu, ya perbandingannya keberhasilannya adalah seperti ada 25%. Tapi kalau ditambah keimanan, berarti iman itu adalah 75%. Jadi maka kira-kira pengen gabungnya 75% dan 25% apa pilih 25%? 75. Gimana? Gabungan ya 75% plus 25%. Kalau yang latihan Budino itu 25%. Benar. Ya 25%. Tapi kalau diimbangi dengan kalian mau ibadah tadi itu 75%. Karena apa? Sesuk kita mati bagi kita nggak tahu. Ya, ya. Makanya yang bikin kita itu hati kita tenang, hati kita bahagia itu ini ya. Ini selalu saya ingatkan sekalian. Kenapa Pak? Karena itu modal kita di dalam hidup. Apa artinya kalau kita itu bagus sementara kita tidak punya aspek
rupiah yang kita pakai. Ini pengalaman supaya itu biar tidak terbagi wajib bayar. Kalian itu pesan saya. Yang kedua, jadi pesan pertama adalah gabungkan konsep kemenangan keberhasilan kalian itu nyambung antara aspek kerja langit dengan kerja dunia. Ya. Jadi kerja langit, kerja kalau konsep keimanan itu kerja dunia itu hanya kontribusinya 25%. Yang 75 dari kerja. Kalau kalian lihat itu ya, kisah perangnya Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu perang bisa dengan gerilya bisa mengalahkan Belanda. Kenapa? Karena keimanan. Di situ ada film itu ya. Filmnya begini, saya terangkan dulu. Jadi ada salah satu pasukannya Sudirman itu, Panglima Sudirman itu membelot, menunjukkan kepada Panglima orang Belanda. Dituduh, ketemu di situ kumpulan orang pasukannya Sudirman, Panglima Sudirman. Nah, setelah tahu bahwasanya ada pasukannya yang membelot, maka Panglima Sudirman itu suruh strategi, pakai sarung, gitu, pakai pecis, terus jatah hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian sang membelot itu menyampaikan tentara-tentara, Mas Sudirman sudah ditunjuk itu Sudirman itu, gitu ya. Kamu bohong, kamu telah kamu aku siapa, tak tahu juga. Akhirnya yang ditembak siapa, malah orang yang berkhianat. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada aspek keimanan. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita pahami juga. Terus kalian, yang kedua, saya berharap kegiatan ekstra itu nyambung dengan program sekolah. Apa itu? Kita punya program namanya adalah membangun karakter. Ya, karakter. Apa karakternya? Itu bersih, ya bersih, maju. Itu disambungkan ya pengurus-pengurus ya. Jadi itu disentuh, disampaikan. Kalau misalkan kadang latihan, kalau misalkan ada barang yang kotor ya dikembalikan ke sampah, gitu. Dibersihkan. Itu menjadi budaya. Ya, bersih bagi kita itu kalau ada sesuatu segera dituntaskan. Ada masalah jangan ditunda-tunda. Itu namanya orang bersih. Maju kita harus berani tampil cepat. Nah, nilai itu harus disampaikan oleh pembinanya, disampaikan oleh kakak-kakaknya. Nanti sinkron, ya. Jangan sampai nanti sudah ditulis oleh sekolah itu sekolah di bulan nilai, ya. Harus berada di dalam diri kita, gitu ya. Kemudian budaya padi bermanfaat itu harus kita bangun. Ini sudah diteliti juga ya. Orang yang akan berhasil itu adalah orang yang karakternya positif, ya. Positif apa ya? Positif tadi ya, bersih, ya pemberani, ya, yang gesit, pembelajar, amanah, disiplin, integritas, itu karakter saja. Nanti kalau ini sebaliknya, malesan, megahan, gitu, apa namanya? Hal seperti itu nanti tidak disukai perusahaan. Ya. Maka kita bangun paradigma itu adalah bagian dari upaya kita sekolah itu membimbing kalian, gitu, mengarahkan kalian nanti tidak lulus jadi gampang, gitu ya. Ini yang harus kalian pahami. Ini nilai yang harus kita tawarkan, nilai yang harus kita bangun. Islam itu digawe mendukung sekolah kok, ojo malah bahasa Pak ya. Berbeda dengan yang di program sekolah harus sama, ya. Yang tekanan harus sama. Nanti ini harus jadi satu rangkaian. Jadi nanti sampai Grand Opening tak keliling Pak, tak jelas nih apa ya, ini jadi satu rangkaian. Jadi saya kadang masih melihat West3 ini program bagus-bagus orang nyambung yang ekstra. Karena ekstra itu adalah bagian dari pembentuk talent. Nah, talent itu harus kita sinkronkan dengan program sekolah. Dan program sekolah itu akan tidak nyambung dengan direktur, nyambung. Direktur itu selalu menekankan namanya karakter, selalu berulang-ulang gitu. Kita punya nilai sendiri yang menurut kita kalian itu adalah sebuah sarana yang nanti insya Allah mempercepat kalian untuk memudahkan di dalam sekolah itu. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu kan begitu ya, yang berusaha gampangan, sergap, entengan gitu. Talentanya bagus, mesti disukai pimpinan. Tapi naik telapan, bukan mesti harus mendaftar setelah gitu. Makanya ini pesan saya, mudah-mudahan ini bisa dicerna, bisa dipahami. Nanti kalau ini sudah terbentuk kalian, bayangan saya, juara itu gampang. Betul, juara itu gampang.
juara itu akan diraih manakala apa? Proses itu dilalui. Bocah harus sampai, karakternya bagus, pembelajar, tangguh gitu ya. Maka kalau mau lomba itu kemarin saya ketemu dengan anak waktu seleksi dari PTT Kereta Api. PTT Kereta Api kan seleksinya fisiknya luar biasa. Kemudian ada anak SMK tertentu yang di situ memang pembiasaan disiplinnya dia fisiknya dikuat, digembleng gitu. Kemudian ditanya, nah bagaimana kamu pada saat seleksi PT Kereta Api? Ah biasa Pak, kalau hanya push up, belum itu dan makanan saya sehari-hari di sekolah waktu itu. Tapi kalau itu nggak pernah dilatih, mau digitukan saja sudah, waduh Pak, berat saya Pak, gitu ya. Makanya ini yang kita sudah konsep itu, kalian mau pilih di mana, nanti kita siapkan sesuai dengan karakter perusahaan yang kita inginkan, sehingga nanti pas sehingga pas nengono, sehingga nanti tidak bisa diperlakukan secara sama. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu ya, dengan membaca Bismillah bersama-sama. Nanti mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara grand opening Pasrada kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 2 Provinsi bersih, maju, berkembang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukamto SPDMM selaku Kepala SMK Negeri 2 Purwodadi, yang kami hormati semua pembina dari Ekstra Paspada, yang kami hormati juga kakak-kakak pembantu pembina dan semua calon anggota Paspada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di kesempatan pagi ini kita masih diberikan suatu kesehatan, nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan grand opening Paspada SMK Negeri 2 Purwodadi pada tahun 2023. Sholawat dan salam kita lakukan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Semoga kita semua diaku selaku umatnya dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Kepada Nabi yang secara otomatis saya tunggu ya, saya tunggu prestasinya ya. Jadi yang saya tunggu tidak hanya saya cintai dan saya banggakan, tapi saya tunggu prestasinya. Sudah banyak panjang lebar tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya kan, berkaitan dengan sejarah Paspada maupun filosofi yang lain. Mungkin saya akan sedikit menambahkan bahwa sejarah dari Paspada, kalau kita melihat dari sejarah itu, pertama kali dilaksanakan adalah waktu peringatan pertama kemerdekaan RI, yang mana ibu kota negara Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Itu pertama kali. Yang mana pada waktu itu dilaksanakan tidak oleh pelajar, belum oleh pelajar. Tetapi di saat dikembalikan ke Jakarta lagi, baru direkrut dari pelajar, yang mana anggotanya pelajar hanya di lingkup daerah Jakarta saja. Kemudian berkembangkan waktu, kemudian pasukan pengibar bendera direkrut dari semua provinsi di negara Indonesia. Saya turut berbangga juga dari kakak-kakak kelas kamu ya, kemarin di Pendopo Kabupaten Grobogan dikumpulkan pasukan pengibar bendera untuk Kabupaten Grobogan ada 5 ya Mas ya, ada 5 perwakilan dari SMK 2. Alhamdulillah, semoga di tahun depan bisa lebih banyak lagi, sehingga bisa menambah mengharumkan nama baik dari SMK Negeri 2 Purwodadi. Amin. Nah, itu yang saya banggakan. Kenapa tadi saya sampaikan saya sangat menunggu prestasi kalian.
Jadi Prasprada ini selain bisa meningkatkan kedisiplinan kamu, yang tentunya harus berlanjut ke dalam pendidikan karakter di setiap harinya, tidak hanya pada saat ekstra saja. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, terintegritas dari visi misi sekolah dengan direktorat atau Kemendikbud. Jadi bagaimana menanamkan karakter dari kalian. Nah, kalau misalkan dari karakter kalian sudah betul-betul terbentuk, sebetulnya ada tanggung jawab besar dari kalian terhadap lingkungan kalian yang akan membentuk lingkungan kalian menjadi lebih baik juga. Sekarang bisa kamu lihat, jadi Prasprada tidak sekedar hanya untuk mengikuti ekstra belakang. Bagaimana menanamkan karakter pada diri kamu. Sekarang mungkin bisa kamu lihat, dari Prasprada itu sekarang sudah menjadi banyak peminat. Bahkan di Indonesia sekarang sudah masuk pada Indonesian Got Talent. Pernah lihat? Iya. Pernah lihat ya? Pasukan dari mana? Dari mana yang viral itu kemarin? Dari Bratayuda, dari SMA, salah satu SMA yaitu daerah Subang. Sangat menyentuh sekali. Jadi harapan kami apa? Kamu di dalam Prasprada harus kreatif. Tidak hanya yang biasa-biasa saja. Kalau hanya biasa saja, kamu tidak akan jadi apa-apa. Harus mempunyai ciri. Kamu harus kreatif, saling berkolaborasi, bertukar pikiran, bertukar ide. Cari yang positif, yang mana belum pernah ada, yang sekiranya itu lebih baik. Tidak menutup kemungkinan, nanti dari Prasprada ataupun pasukan dari mana yang ikut di Indonesian Got Talent itu bisa sampai ke American Got Talent. Banyak sekali talenta Indonesia yang sudah masuk di American Got Talent, dan sangat membanggakan sekali. Jadi harapan kami juga tetap menjaga kedisiplinan. Kamu di dalam latihan keras, saya tekan lagi keras, tetapi tidak boleh ada kekerasan. Paham ya? Paham ya? Disiplin dimulai dari sekarang. Kamu masih kelas 10 ya, masih kelas 10. Jangan sampai udah. Nanti jauh dalam kondisi waktu yang selanjutnya akan saya buat suatu sejenis program-program yang untuk peningkatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Itu sangat penting buat kami. Di dalam seleksi sebagai pasukan pengibar bendera tidak sekedar kamu bisa jalan, kamu bisa baris, hanya ketegapan saja, hanya postur kamu saja, tidak. Intelijensi juga, intelektual juga dibutuhkan. Intelektual juga dibutuhkan. Jadi tidak daya ingat bagaimana kamu mendengarkan aba-aba dari komandan. Itu sangat penting sekali. Jadi harapan saya nanti kegiatan ini bisa betul-betul berjalan dengan sebaik mungkin. Pegang aturan, pegang aturan. Latihan sampai jam berapa harus diindahkan, agar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Banyak sekali sudah prestasi yang diraih. Nanti bisa kamu lihat videonya, akan ditampilkan juga beberapa peraga juga maksudnya nanti kamu bisa lihat trofi yang ada di depan itu. Kalau kamu merasa bangga pasti ada juga, kan? Jiwa patriotisme nasionalisme itu akan muncul di saat kamu menyanyi lagu Indonesia Raya, di saat kamu hormat, bahkan kamu mencium bendera Indonesia Raya. Nek kowe bener-bener nasionalisme tinggi, patriotisme tinggi, itu mesti berapa? Nangis. Di saat menyanyikan lagu-lagu bangsaan itu, kalau kamu betul-betul menghayati, yang berjuang bukan kita hanya mengisi kemerdekaan dengan yang baik, yang berjuang adalah yang baik. Oke, ya. Jadi harapan kami nanti untuk kedepannya muncul lagi prestasi-prestasi, membawa nama baik diri kamu sendiri, membawa baik nama keluarga kamu, alma mater sekolah dan daerah kita sendiri. Itu harapan kita semua. Jadi jangan sampai di dalam kamu mengikuti kegiatan ekstra itu sendiri mengganggu kegiatan yang utama, itu pesan saya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa di saat kamu mengikuti kegiatan ekstra dan sebagainya, banyak visualisasi yang mungkin kamu dapatkan.
jangan mengendorkan prestasi kamu di dalam belajar di kelas. Oke, tidak ada yang namanya anak banyak kegiatan kok EQ-nya rendah. Jadi harapan kami, kamu tetap harus ini balance. Kamu mengikuti kegiatan, tetapi belajar kamu juga harus dijaga. Bisa ya? Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, nanti di setiap hari, setiap kegiatan menemukan suatu masalah, menemukan sesuatu hal, silakan koordinasikan dengan semua pembina. Itu ya. Jadi jangan sampai ada masalah yang tertunda sehingga menimbulkan hal yang berdampak lebih berat lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu riwayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan SPD FPD atas sambutannya. Semoga sambutan dari beliau dapat menambah motivasi bagi kita. Usia 8 tahun dan akan menginjak 9 tahun. Dari 8 tahun usia Pasbrada telah berdiri dengan 9 angkatan atau yang disebut divisi. Selama 8 tahun berdirinya Pasbrada telah menghasilkan banyak sekali prestasi untuk SMK Negeri 2 Purwodadi. Dalam bentuk paskibraka maupun lomba TUPPP, LKPP dari tingkat kabupaten sampai sepulau Jawa. Sehingga tak heran jika forum ini dikenal dengan penghasil banyak prestasi non-akademik untuk SMK Negeri 2 Purwodadi. Manfaat mengikuti dari forum Pasbrada ini mempunyai banyak sekali manfaat, seperti melatih kedisiplinan, memanajemen waktu, mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak sekali pengalaman, menjadi langkah awal menuju cita-cita, menjadikan kita mempunyai jiwa nasionalisme dan cita tanah air, dapat mengikuti lomba sehingga mempunyai kesempatan menghasilkan prestasi non-akademik, serta menjadi langkah awal menuju paskibraka. Ya berarti nganu. Baik, itu adalah pengenalan tentang Pasibra atau Pasbrada di SMK Negeri 2 Purwodadi. Berikutnya kami akan memperkenalkan kostum yang ada di Pasbrada. Kostum-kostum inilah nanti yang menjadi saksi perjalanan Pasbrada selama ini. Sebelumnya untuk Bapak Sukamto, karena ada keperluan lain, dipersilakan untuk meninggalkan acara hari ini. Mengenai Pasbrada dan menjadi saksi perjalanan Pasbrada selama ini. Hadap kanan, gerak. Berupa kopel, name tag, garuda kecil, pin bendera, topi identitas, dan sepatu PDR. Salam. Baik, itu adalah kostum-kostum dari Pasbrada yang mungkin